Ya, ya, ya. Dicas, dicas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman sebelumnya buat waktunya molor. Nanti ini itu aku ambil dari soal UTS di tahunku kemarin. Bisa langsung dimulai? Mungkin nanti yang dosennya beda, maaf banget ya, mungkin cara pengerjaannya beda. Yang pertama di sini tuh ada PT Berkah pada tanggal 20 Desember 2021 merencanakan mengeluarkan obligasi sebesar 1.000 lembar, nominal per lembarnya itu 10.000 dengan bunga 6% per tahun yang dibayar tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi, obligasi ini dibayar 2 kali dalam setahun. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 2 Januari 2026. Sehingga obligasi ini tuh dalam pelaksanaannya tuh 4 tahun, teman-teman.
Terus seluruh obligasi terjual pada tanggal 2 Januari 2022 dengan bunga efektif 9%. Amortisasi atau agio dicatat pada setiap pembayaran bunga obligasi dengan metode bunga efektif. Nah, kenapa 4 tahun? Di situ kan 20 Desember 2021. Cuman pembayarannya tuh per 30 Juni dan 31 Desember. Jadi mulai dihitungnya pada 30 Juninya itu. Jadi 2022, 2023, 2024 sama 2025. Sedangkan 2026-nya enggak juga karena itu 2 Januari. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga 4 tahun. Terus di sini itu diminta buatlah jurnal berkaitan dengan obligasi tersebut selama tahun 2022. Di sini present value-nya itu kenapa bisa 10 juta? Itu diambil dari 1000 lembar ini dikali dengan nominal per lembarnya. Sehingga 1000 dikali 10.000 itu 10 juta. Lalu kenapa di sini 300? Kalau kalau dia itu dibayar 1 kali dalam setahun itu langsung 6% dikali 10 juta. Cuman karena ini tuh setahun itu dibayar 2 kali, jadinya 6 per 12 kali 6%. 6% tuh tadi bunga yang ada di sini, bunga per tahun, dikali dengan 10 juta dengan present value prinsipalnya. Jadinya 300.000. Lalu 4,5 sama 8 ini diketahui dari, ini kan bunga pasarnya kan 9%. 9% dibagi 2 itu 4,5. Dengan periode 8 dikarenakan setahun dibayar 2 kali. Jadi kan 4 tahun tadi. Cuman dibayarnya 2 kali. Jadi 4 kali 2, 8. Kayak gitu ya. Terus jadi ini itu rumus tersendiri ya teman-teman ya. Jadi 1 ditambah 4,5 yang ada di sini. Terus dipangkat 8. Jadinya 0,703, 185, 127 ini. Mungkin nanti kalau yang diulang Pak Rahmadi itu langsung ada tabelnya. Nggak pakai rumus. Tapi yang pakai rumus itu Pak Triyono. Iya kan? Kalau Pak Rahmadi itu langsung rumusnya. Jadi kayak kita bawa tabel. Kalau dulu tuh aku open book. Jadi bawa tabel. Langsung nih. Contoh di sini ada periode. Terus di sini ada persenannya. Tinggal nyari gitu. Tapi kalau Pak Triyono kita pakai rumus. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa disesuaikan sama dosennya sendiri. Lalu di sini diketahui present value-nya itu dari B12 ini atau 10 juta dikali dengan hasil dari pencarian DF-nya tadi 0,70 sekian. Sehingga diketemukan 7 juta 31.851,27. Lalu yang di sini juga sama. 1 dikurangin 0,7 ini dibagi dengan 4,5%. Gitu ya. Jadinya di sini juga sama. B13 atau 300.000 ini dikali dengan 6,5 sekian. Sehingga diketemukan 1.978.765,82 rupiah. Lalu nilai obligasi ini diketemukan dari 7.031.851,27 rupiah ditambah dengan 1.978.765,82 rupiah ketemu 9.010.617,09 rupiah. Dengan nominal obligasinya tetap sama ya teman-teman di awal tadi 10 juta. Sehingga diskon obligasinya itu sebesar 989.382,91 rupiah. Itu didapatkan dari 10 juta dikurangi 9 juta sekian ini. Paham? Nah, sehingga pada saat kita melakukan yang namanya pengeluaran obligasi, tercatatlah jurnal kas pada hutang obligasi. Maka pada tanggal tersebut terjadi pencatatan kas bertambah dan hutang obligasinya bertambah.
sebesar Rp9.10.617,09 dari nilai obligasi yang udah dicari tadi. Nah, sebelum kita mengerjakan ini masih terusan yang nomor A, itu kan buatlah jurnal berkaitan dengan obligasi tersebut selama tahun 2022. Nah, sebelum kita ke A dan B ini, kita akan mencari tabel amortisasi atau tabel akumulasi diskon. Nah, di sini kan kita mulai merencanakan pengeluaran obligasi di tanggal 20 Desember 2021. Nah, di sini 20 Desember 2021, terus 1 Juli, 31 Desember, 1 Juli, 31 Desember, 1 Juli, 31 Desember, 1 Juli, 31 Desember, ada 8 ya. Ada 4 tahun. Nah, ini didapetin dari nilai buku yang udah dicari tadi. Lalu 300.000 ini tuh dari ini. Tapi kalau kalian mau nyari lagi juga nggak apa-apa sama rumusnya. Jadi 6 per 12 dari setahun tadi dibayar 2 kali, dikali persenannya per pembayaran, dikali dengan nominalnya. Jadi ketemu 300.000. Sedangkan biaya bunga didapatkan, kalau biaya bunga itu kita menggunakan biaya pasar ya teman-teman. Jadi 6 per 12 tetap karena dia setahun dibayar 2 kali. Kalau tadi kas dibayar itu dikalikan dengan 6% dari beban biaya bunga obligasinya, sedangkan yang biaya bunga ini dikali dengan 9% itu eh dari bunga efektifnya 9%. Sehingga ketemu 405.477,77 rupiah. Nah, ini tuh dikali dengan hutang obligasi yang ini. Paham? Atau mau saya ulangi lagi buat yang bagian ini? Nah, lalu akumulasi diskon ini dari biaya bunga dikurangi kas dibayarkan. Sehingga ketemu 105.477,77. Lalu, yang di bagian nilai buku hutang obligasi di tanggal 1 Juni 2022 ini dari 9 juta ini ditambahkan dengan akumulasi diskon yang ini sehingga ketemu 9.116.094,86 rupiah. Seperti itu. Lalu lanjut sampai bawah sampai ketemu 10 juta. Itu ya. Setelah itu kita baru bisa ngerjain yang jurnal. Nah, di jurnal ini itu tuh ada buatlah jurnal berkaitan dengan obligasi tersebut selama tahun 2022. Nah, di sini tuh biaya bunganya 300.000 itu dari ini kas yang dibayarkan 300.000, di sini juga 300.000. Sedangkan biaya bunganya sedangkan di sini kita mencari akumulasi diskon dulu. Akumulasi diskon itu didapatin dari akumulasi diskonnya ini. Tinggal dipindah aja dari biaya bunga pada hutang obligasi. Yang pertama itu pembayaran bunga itu jurnalnya biaya bunga pada kas, lalu pas akumulasi diskon tuh biaya bunga pada hutang obligasi. Terus jika jurnal tersebut digabung, ini juga tergantung dari dosen kalian. Dari dosen tersebut digabung atau enggaknya. Kalau dosenku dulu itu langsung digabung. Soalnya Pak Rahmadi. Tapi kurang tahu kalau Pak Triyono. Ya, bisa disesuaikan lagi ya. Jadi kalau digabung, ini itu biaya bunga didapetin dari biaya bunga ini 405.477,77 rupiah. Lalu kasnya didapetin dari ini, kas dibayarkan. Lalu hutang obligasinya dari 405.477,77 kurangi 300.000 jadi sebesar 105.477,77 rupiah. Tapi sebenarnya di sini ada satu lagi. Seharusnya di sini tuh ada
31 Desember 2022 karena 1 tahun kan ada 2 kali pembayaran bunga. Buat jurnalnya itu sama, cuman buat nominalnya yang beda. Jadi kalau biaya bunga tetap sama ya teman-teman. Tapi kalau yang akumulasi diskon ini kita ganti di nominal 110 ini. Karena di sini 31 Desember 2022. Sini juga sama. Lalu jika digabungkan ini itu dari 410 ini. Jadi nanti buat hutang obligasi yang digabung di 31 Desember 2022 itu 410.224,27 rupiah dikurangi 300.000 rupiah sehingga ketemu 110.224,27. Jadi ketemu di sini. Jadi semisal kalian kayak nggak mau ngitung-ngitung lagi di bagian jurnalnya, kalian bisa langsung bikin tabel amortisasi biar lebih mudah. Udah ya teman-teman buat yang soal A, kita lanjut ke soal B, atau ada yang mau ditanyain dulu? Kita lanjut ke soal B ya. Di sini, yang B itu buatlah jurnal jika pada tanggal 31 Juli 2023 seluruh obligasi ditarik dengan kurs 98%. Nah, di sini itu 31 Juli 2023. 31 Juli. Jadi ini ya teman-teman, karena 31 Juli itu nggak ada, jadi kehitungnya dia 31 Desember 2023. Sorry, kita selesai ke 1 Juli. 31 Juli. Habis. Nah, perhitungan keuntungan kerugian pelunasan hutang obligasi. Jadi di sini obligasinya itu dilunasi dengan sesuai tanggal yang diinginkan. Nah, tadi tanggalnya diinginkan 31 Juli, cuman masuknya di 31 Desember. Nah, di 31 Juli ini kita pakainya ini di 31 Desember. Jadi kita pakai yang ini 9.461.871,15 rupiah. Terus kenapa bisa 9.800.000? Ini dari 98% kurs yang di pengen ditarik tadi dengan kurs 98% itu 98% dikali 10 juta sehingga ketemu 9.800.000. Sehingga kerugian pelunasan obligasinya itu dari 9.800.000 dikurangi 9.461. Sekian. Sehingga ketemu 338.128,85 rupiah. Sehingga buat jurnalnya itu ada hutang obligasi sebesar nilai buku obligasi per 31 Juli atau 31 Desember tadi karena 31 Julinya nggak ngepasin bayar. Lalu kerugiannya didapetin dari ini 9.800 kurangi 941.871,15. Lalu kasnya sebesar 9.800.000. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau enggak, lanjut ke soal nomor 2. Nah, buat soal nomor 2 ini hampir sama ya teman-teman ya. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT Majid mengeluarkan obligasi konversi sebesar 2.000 lembar dengan nominal 1 juta per lembarnya. Jangka waktu obligasinya 4 tahun dengan bunga 6% yang dibayar tiap tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar sebesar 9% dan setiap lembar obligasi dapat dikonversi menjadi 400 lembar saham biasa dengan nominal 1.000 per lembar. Sehingga di sini tuh diminta buatlah jurnal. Tapi sebelum buat jurnal kita bakal nilai wajar obligasi konversi terlebih dahulu.
Ini 2 miliar didapetin dari 2 lembar dikali dengan 1 juta per lembarnya. Terus 60 juta seperti seperti soal yang tadi ya. Jadi 6/12 dikali 6% dari bunga ini. 6/12 karena dibayar 1 tahun itu 2 kali. Terus dikali nominalnya. Jadi sehingga ketemu 60 juta. Ini juga sama ya teman-teman. 4,5 dari 9% dibagi 2. Terus 8 ini karena 4 tahun dikali 2. Ini juga sama dari 2 juta dikali 0,70 sekian sehingga ketemu 1.470.370.253,94 rupiah. Di sini juga sama, dari 60 juta dikali 6,595 sekian sehingga ketemu 395,753 rupiah. Terus nilai obligasi tanpa unsur ekuitas itu dapetin dari present value-nya obligasi ditambah present value-nya bunga obligasi. Sehingga ketemu dari 1.406 sekian ditambah 390 juta sekian. Sehingga ketemu 1.802.123.417,98 rupiah. Nah, di sini nilai obligasi konversinya 2 juta, dapat dari ini. Terus nilai obligasinya itu dari nilai obligasi tanpa unsur ekuitas. Oh iya. Sehingga ini dari ini tuh 1.802.123.417,98 rupiah. Sehingga nilai unsur ekuitasnya itu sebesar 197.876.582,02 rupiah itu dari 2 miliar dikurangi 1.802.123.417,98 rupiah. Jadi buat saat mengeluarkan obligasi itu tercatat jurnal ini kas mengeluarkan kas sebesar ini, terus hutang obligasi bertambah 1.802.123.417,98 sama premium saham biasanya itu 197.876.582,02 dari ini. Lalu karena di sini itu buatlah jurnal saat pengeluaran obligasi dan selama tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk sini sama kayak soal yang tadi, kita harus buat tabel amortisasi terlebih dahulu. Jadi ini seperti yang tadi ya teman-teman, nilai buku hutang itu ya dari nilai obligasi ini. Terus ini juga sama. 6/12 kali 6% dikali 2 miliar ketemu 60 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tetap 8 ya. Terus biaya bunganya dari 6/12 kali 9% dari bunga efektif atau bunga pasarnya tadi dikali dengan 1.802 ini. Sehingga ketemu 81.095.553,81 rupiah. Dan amortisasi diskon di sini itu didapetin dari 81.095.553,81 rupiah dikurangi dengan 60 juta ketemu 21.095.553,81 rupiah. Lalu di sini itu dari 1.802 ditambah dengan 21 juta sekian ketemu 1.818.971,79 rupiah. 79 rupiah. Kita hitung sampai ke bawah dan ketemu 2 miliar. Jadi benar ya teman-teman karena udah ketemu di 2 miliarnya. Sehingga kita tinggal memasukkan yang diminta di tabelnya. Nah, di sini ini buat jurnalnya udah nggak dipisah jadi langsung jadi satu. Ini buat pembayaran bunga dan amortisasi diskon di tanggal 1 Juli 2022. Didapetin dari ini
Jadi biaya bunganya itu sebesar 81 dengan kas yang dibayarkan 60 juta dengan hutang obligasi 21 dari amortisasi diskon. Lalu di 31 Desember didapetin dari ini. Jadi biaya bunganya, oh maaf ya teman-teman. Jadi biaya bunganya 82 dengan kas yang dibayar 60 juta dan hutang obligasinya sebesar 22.044.853,73 rupiah. Lalu di sini karena cuman ada jurnal seperti itu di 2022, kita lanjut ke B. Dan di sini itu ada soal jika seandainya tanggal 1 Juli 2024 obligasi tersebut dikonversi menjadi saham biasa, buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi 1 Juli 2024. Ini ya. Pas banget pas pembayarannya. Ini buat pembayaran kita di tanggal 1 Juli itu buat 2 jurnal, yaitu pas pembayaran yang biasa. Jadi di sini Rp40,31. Lalu di sini ada konversi obligasi menjadi saham biasa. Nah, di sini hutang obligasinya tuh tetap di 2 miliar ya teman-teman. Jadi tetap hutang obligasi yang awal. Lalu di sini ada premium saham biasa atau konversi ekuitas itu didapetin dari ini yang nilai buku hutang obligasi yang di tanggal 1 Juli 2024. Lalu modal saham biasa itu didapetin dari kan di sini kan 400 lembar saham biasa dengan nominal 1000 lembar. Nah, itu dikali dengan 2000 lembar yang
saham konversi biasa, saham obligasi biasa. Jadi ketemu 800 juta. Jadi 400 lembar dikali dengan nominalnya tadi saham biasa, terus dikali dengan 1000 saham konversi. Lalu 3 miliar ini dari 2 juta, 2 miliar ditambah 1.931.539,37 rupiah, terus dikurangi dengan 800 juta. Jadi ini 2 miliar ditambah sama ini, terus dikurang sama 800 juta. Yang mau ditanyain? Oh, buat soalnya itu kan sebenarnya ada 3, teman-teman. Cuman yang nomor 1, yang nomor 3 itu belum selesai. Nah, nanti bakal dikirimin pas udah tak kerjain. Itu ya, maaf ya. Mungkin ada yang mau ditanyain mengenai 2 soal tadi. Ya. Oh, yang jurnal. Saya kira tabel amortisasi. Yang tanggal yang 1 Juni. Mungkin. Oh, yang 30 Juni, sorry ya Allah, tanggalku salah. Ini 30 ya. Ini 30. Yang mau ditanyain ini. Ini kan bayarnya, kan tadi aku bilang kenapa pakai yang 31 Desember? Karena pembayarannya cuma ada di 30 Juni sama 31 Desember. Sedangkan ini tuh ngambilnya di 31 Juli. Nah, Julinya itu ikut Desember. Jadi contoh, kalau ini tuh bayarnya di 31 Februari, nanti ikutnya di 30 Juninya. Itu. Iya. Jadi kayak yang Desember tuh dibayar di muka, dibayar di awal sebelum pembayaran yang seharusnya. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Ini mana? Ini kalian cukup, cukup, cukup. Alvina, iya, iya. Jadi kan ada yang tanya. Oh.
Oh, nggak video ya tadi ya? Dia Video. ke Oke. sana. Oh, udah ya, udah. Oke. Oh, yaudah, kamu ngomong dulu karena ada presentasi yang salah, jadi teman-teman mohon di tempat dulu. Udah, aku sambil kerjain. Udah, bilang gitu dulu. Kan itu kan sekalian. Nah, kenapa buntut? Karena masih di presentasi itu sebetulnya masih ada. Oh iya, nanti bilang namanya ke Alvina biar nanti kalau kalian belum ada tangan nanti tetap dikirim jawaban. Iya. Tadi tahu nggak nama teman kalian yang awal keluar? Nggak tahu. Mungkin teman-teman minta tolong perhatiannya. Udah. Tadi kan ada teman kalian yang awal keluar tadi yang cowok. Ada yang tahu namanya? Nanti mungkin kalau dia minta jawaban dikasih tahu namanya, bilang namanya siapa. Tadi udah ikut tapi dengan alasan dia keluar karena kelas, biar dapat jawaban. Tetap nggak apa-apa ya. Langsung sebelumnya. Ini cara kita teman, tadi ada yang pakai kamu kasih nama nggak? 3 orang tadi. Oh yang itu. Dicatat nama aja biar kalian gak bingung. Tadi presentasinya tetap muter kan? Apa udah diambil? Tadi lanjut presentasi? Apa dilanjutin? Dilanjut aja namanya aja. Biar tahu namanya dong. Teman-teman minta tolong tetap presensi dulu ya biar nanti kalau kalian minta jawaban bisa langsung dikasih. Oh, AKM, ASB. Enggak. Enggak. Ya udah kerjain sebisanya. Bisa. Ya Allah. Kalau kemarin aku teori satu tabel, tapi tabelnya tabel perbedaan, kayak bedain ini sama itu, perbedaan. Nah, kayaknya publik sama apa gitu lupa, soalnya udah lama. Sama yang pemerintah biasa, kan beda. Bukan bukan pemerintah, sama swasta. Ya, itu masih dipakai deh. Enggak, pakai aja. Kamu mau pulang nggak? Gue tak ambil. Berarti yang mau dengar depan saya garap. Orang garap tuh. Apa? Masih dipakai enggak? Bisa ganti KTP gak ya Mbak? Bisa. Bayar 10.000. Ya. Ya, hilang fotonya. Ya. Kak, kamu tuh itu yang itu yang di mana Mbak? Benerinnya. Kamu tahu nggak siswa lantai 2? Siswa lantai 1. TU. Lantai 2. Soalnya yang parkiran tuh nggak boleh basement kan? Oh iya. Lantai 1. Ya itu lantai 2. Terus namanya apa ya? Kayak ruangannya itu lurus doang. Kayak dari ke sini kan satpam. Satpam siswa lantai 2. Red itu di sininya. Itu lama nggak? Nggak. Aku 5 menit. Apa ya?
Ya, Bang, aku nggak mau ngajarin kakak lagi. Ada satu soal yang soal kemarin dari Pak. aku Pak Tri dapat Oh. tugas loh. Iya, bantuin Bang. Kerjain, Mbak. Bang. Kita ngerjain terus nanti kita udah ngerjain tapi nggak tahu kenapa nggak. Maksudnya udah ada jawaban, aku udah maksudnya kan udah ini, maksudnya tinggal gitu gini benernya. Soalnya kita curiga kalau itu dimasukin ke UTS, Mbak. Karena gede apa? Seniat itu bikin soal. Biasanya keluar. Lah iya, makanya Mbak. Aku jadi satu anak tadi kan nggak ada yang paham, Mbak. Nah ini mau nanya. Ayo ya. Tapi Kayaknya aku ya Allah sumpah ya. Oh, sih juga rapat. Aceh, kok apa lagi? Apa soalnya yang kayak gimana? Kayak gini apa? Beda mirip yang ini. miripnya soal 3. Soal 3 belum tak kerjain. Gini. Ya nanti mau dikerjain. Yang ini, nah. Soalnya gitu, niat banget diginiin. Makanya kita curiga. Soalnya biasanya kalau beliau bikin tuh ya udah kayak word tok gitu loh, lain sampai diginiin, Mbak. Lah ini sama no. Ya mirip ini tuh. Cuman beda nominal. Nah, nanti tinggal niru naik. Beda dikirimkan filenya. Santai, Mbak. Saya ini ya Mbak, ya tinggi, ganti. Habis ini aku kayak aku habis ini masih mikir ini. Ah, Citra. Itu Citra. Ya. Ya, hati-hati.
Apaan nih? Iya. Wis lah penting-penting ditandatangani kok. Penting jenenge. Terus apa? Tadi yang keluar udah pesan Kurang legal. Tapi aku kenal kok itu. ditulis namanya aja. Daripada lupa. Jadi tau ABS itu matanya di piye tau Gusti Allah. Mana matiin ABS-nya? Wah, ini iso, Kak.